Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang solih-solihah, perkenalkan nama saya Desi Dwi Mahiningsih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep hadis sahih. Sahabat yang solih-solihah, dalam konsep hadis sahih ini kita akan belajar mengenai pengertian hadis sahih dan juga syarat-syarat dari hadis sahih. Yang pertama, pengertian hadis sahih. Secara etimologi, hadis sahih berasal dari kata soha, yasihu, suhan, wa sohahan, yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Kemudian secara terminologi, Ibnu As-Solah menyatakan bahwa hadis sahih berarti hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, hingga sampai akhir sanadnya tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan bahwa hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedobitannya, kemudian bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Sahabat yang solih-solihah, melalui penjelasan tadi maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil dan dobit, dan ingatannya itu kuat atau tingkat kecerdasannya kuat dan tidak cacat atau tidak rusak. Kemudian yang kedua adalah mengenai syarat-syarat dari hadis sahih. Menurut muhaddisin, sebuah hadis dapat dipahami sebagai hadis sahih jika memenuhi 5 syarat atau 5 kriteria. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Artinya setiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah periwayatan bersifat adil, yaitu perawinya seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian syarat yang ketiga adalah periwayatan bersifat dobit, yaitu perawi hadis adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menghafalkannya kapan saja ia menghendakinya. Kemudian yang keempat adalah tidak janggal atau syadz, yaitu hadisnya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Kemudian syarat yang kelima adalah terhindar dari ilat atau cacat. Maksudnya adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Sahabat yang solih-solihah, itu tadi mengenai penjelasan dari syarat-syarat hadis sahih. Pembahasannya selanjutnya yaitu macam-macam dari hadis sahih. Para ahli hadis membagi hadis sahih ini menjadi 2 jenis, yaitu hadis sahih lizati dan hadis sahih lighairi. Hadis sahih lizati yaitu hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana yang telah disebutkan pada persyaratan hadis sahih tadi. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniya al-Islamu ala khamsin, syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati, wa shaumi ramadhana wa haji." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara, yaitu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah mengenai hadis sahih lighairi, yaitu hadis sahih yang dibantu dengan keterangan lainnya. Pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ibti'a alaina ibilan biqulaisa min qulaisi as-sadaqati ila mahaliha. Faqala ya'khudhu al-ba'iraini wa salasa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jualah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan, kemudian ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Sahabat yang solih-solihah itu tadi mengenai macam-macam dari hadis sahih. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai urgensi dari hadis sahih. Mempelajari hadis itu sama seperti mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah siapapun yang tidak berdasarkan tata cara yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga orang itu harus mempelajari tata cara ibadah dan ilmu keislaman lainnya yang berkaitan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu pentingnya ilmu hadis dalam kehidupan kita saat ini, sehingga urgensi hadis sahih sendiri itu diantaranya adalah yang pertama, untuk menetapkan hukum Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hukum-hukum yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah melengkapi hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kelima adalah menjelaskan hukum dalam Al-Quran secara rinci. Sahabat yang solih-solihah itu tadi mengenai penjelasan dari urgensi dari hadis sahih. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai kehujahan dari hadis sahih. Para ulama termasuk ahli hadis dan usul fikih yang pendapatnya dapat dijadikan pegangan menyatakan bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujah dan wajib untuk diamalkan. Baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya atau masyhur dalam diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak mencapai derajat yang mutawatir. Hadis sahih wajib untuk diamalkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sahabat yang solih-solihah, selanjutnya adalah contoh hadis sahih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddadu qala hadatsana Yahya an Subah an Qatadah an Anas radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi wa yuhibba li nafsi. Yang artinya Musaddah berkata, Yahya berkata, Syu'bah berkata, Qatadah berkata, Anas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah engkau beriman sehingga engkau mencintai bagi saudaramu sebagaimana engkau mencintai bagi dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang solih-solihah, hadis tersebut dikatakan sahih karena telah memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih yang mana telah disebutkan tadi. Imam Bukhari belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena perbedaan waktunya sangat lama. Demikian dengan Imam Bukhari menyebutkan nama-nama orang yang telah menjadi sumber dari hadis di atas. Nama rawinya adalah Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, dan Anas. Terkait sanad dan perawinya, yakni nama yang dikatakan dari Musaddad dan sampai Anas disebut sebagai sanad. Perawi dari hadis tersebut adalah sikoh, adil, dan dobit, sehingga hadis tersebut tergolong menjadi hadis sahih. Sahabat yang solih-solihah itu tadi mengenai penjelasan dari hadis sahih. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu hadis hasan. Hadis hasan secara etimologi berasal dari kata hasuna yahsunu, yang berarti yang baik atau yang bagus. Kemudian secara terminologi, Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Kemudian Imam Tirmizi mengartikan bahwa hadis hasan adalah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh untuk berdusta, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Kesimpulan dari pengertian ini, hadis hasan sama dengan hadis sahih. Semua syaratnya terpenuhi, namun hanya terdapat adanya kelemahan daya hafalan atau perawi dari hadis hasan tersebut tidak terlalu kuat dalam hafalannya. Sahabat yang solih-solihah, penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat dari hadis hasan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, yaitu yang pertama adalah para perawinya yang adil. Kemudian yang kedua adalah kedobitan perawinya itu di bawah perawi dari hadis sahih. Kemudian yang ketiga adalah sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat adalah tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang kelima adalah tidak mengandung ilat. Kemudian untuk macam-macam hadis hasan ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatih dan hadis hasan li ghairi. Yang pertama yaitu hadis hasan li dzatih, yaitu hadis hasan dengan sendirinya.
Yang dimaksudkan adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan. Menurut Ibnu As-Sholeh, pada hadis hasan lizati ini para perawinya terkenal dengan kebaikannya. Akan tetapi, daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contohnya adalah Hadatsana Abu Quraibi hadatsana Abadatu Ibnu Sulaiman an Muhammadi Ibni Amru an Abi Salama an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Artinya, telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abu Quraib. Ia berkata telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua adalah mengenai hadis Hasan li Ghairi, yang artinya hadis Hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis yang menduduki kualitas Hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya Hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan hadis yang pertama disebut adalah hadis Hasan. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmadu ibnu Mani hadatsana Husyaim an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Laila an Al-Baroro bin Azid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan ala al-muslimina al-ayyak taslu yaumal jumu'ah. Tirmidzi. Artinya telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani, telah meriwayatkan kepada kami Husyaim dan Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Al-Baroro bin Azib, yang katanya Rasulullah SAW, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya keselamatan, berkata, sesungguhnya adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mandi pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang solih-solihah, kemudian penjelasan yang selanjutnya adalah urgensi dari hadis hasan. Sama halnya dengan hadis sahih, hadis hasan juga memiliki urgensi. Antara lain, yang pertama adalah untuk interpretasi yang lebih tepat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah lebih lanjut membatasi ayat-ayat Al-Quran yang tidak bersyarat. Yang ketiga adalah sangat membantu untuk menerapkan syariah Islam seperti jumlah rakaat sholat, kemudian waktu sholat, pelaksanaan sholat, takaran pembayaran zakat, waktu zakat, dan banyak lagi. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang kompleks. Yang kelima adalah sebagai dalil dalam hukum Islam yang harus diikuti. Sahabat yang solih-solihah, penjelasan yang selanjutnya yaitu kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama yang ahli hadis, bahwa hadis hasan ini, baik hadis hasan li zatih maupun hadis hasan li ghairi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum yang harus untuk diamalkan. Kemudian contoh dari hadis hasan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma akhrajatu Tirmidzi qala hadatsana Qutaibah hadatsana Ja'faru ibnu Sulaiman du'a iyu an Abdi Imran al-Juwaini an Abu Bakar bin Musa al-Asy'ari qala sami'tu abi bi hadrati al-adu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba al-jannati tahta dili suyufi. Li hadis yang artinya diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman al-Dabai dari Abi Imran al-Juwaini dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari, dan dia berkata, aku mendengar ayah berkata di hadapan musuh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Sahabat yang solih-solihah, hadis ini dinyatakan hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman, yang menurut para ulama hadis, Ja'far ini berada pada kualitas yang soduk, yaitu tidak sempurna dobitnya, sehingga tidak mencapai tingkatan sikot sebagai salah satu syarat dari hadis sahih. Sahabat yang solih-solihah, itu tadi penjelasan mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.